Halo semua para pejuang SNBP dan SNBT 2024, balik lagi dengan Kak Sugeng ya. Oke, di video kali ini kita akan bahas 6 poin penting hasil siaran pers dari SNPMB 2024 kemarin ya. Panitianya sudah siaran pers teman-teman. Silahkan kalau mau nonton, tapi itu 1 jam lebih. Jadi teman-teman tonton video ini aja hanya beberapa menit, itu informasinya udah cukup. Oke, langsung aja ya tanpa berlama-lama. Teman-teman, ada beberapa perubahan. Nah, yang pertama adalah perubahan dari sistem SNPMB 2024. Nah, jadi yang pertama itu adalah siswa yang telah dinyatakan lulus jalur SNBP 2024, SNBP 2023, dan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN 2022 tidak dapat mendaftar SNBT 2024. Nah, jadi teman-teman hati-hati yang ingin ke sekolah kedinasan, teman-teman ya pikir-pikir lagi untuk daftar SNBP. Kenapa? Karena kalau teman-teman lolos, otomatis teman-teman tidak bisa ikut misalnya ke STAN nih. Karena syarat STAN itu kan harus SNBT. Nah, itu ya, teman-teman harus pikirkan lagi. Yang kedua, siswa yang dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP 2024 tidak dapat mendaftar jalur mandiri. Wah, ini serem banget. Biasanya kan masih bisa ya teman-teman. Yang penting nggak bisa di SNBT, tapi mandiri masih bisa. Ternyata sekarang nggak bisa. Nah, ini sebenarnya untuk meminimalisir biar teman-teman itu nanti tidak menolak SNMPTN ya. Jadi kursi SNMPTN itu masih penuh gitu ya. Oke, yang ketiga, peserta yang dinyatakan lulus melalui jalur SNBT 2024 dan telah daftar ulang atau registrasi di PTN yang dituju tidak dapat diterima di seleksi mandiri. Wah, ini teman-teman jelas sih. Jadi kalau teman-teman sudah daftar ulang, biasanya kan udah mengeluarkan uang juga sih. Jadi teman-teman tidak dapat diterima di jalur mandiri. Nah, saya juga punya murid teman-teman waktu di bimbel. Saya ngajar dulu di bimbel Gajah ya. Nah, murid itu ya dia keterima di 5 PTN. Nah, salah satunya lewat jalur SNBT. Nah, tapi dia nggak ambil yang SNBT, malah jalur yang ujian mandiri. Iya sih, dapat kedokteran UGM ya. Jadi ya jelas lah. Gitu teman-teman. Jadi ini untuk teman-teman itu biar tidak mengosongkan kursi sih sebetulnya. Keren banget sih sistem yang terbaru. Yang kedua, yuk. Nah, yang kedua di sini ada jadwal SNBP-nya teman-teman. Silahkan di screenshot gak masalah. Intinya nanti pengumuman kuota sekolah itu 28 Desember. Kemudian ada masa sanggah, ini dari sekolah misalnya ada yang kurang gitu ya, bisa mengajukan sanggah nih tanggal 28 sampai 17 Januari. Kemudian ada pengisian PDSS. Ini teman-teman harus mengingatkan ke pihak sekolah ya, harus mengisi gitu ya sampai 9 Februari. Kemudian ada pendaftaran SNBP-nya. Nah, ini yang wajib teman-teman catat dari tanggal 14 sampai 28 Februari. Wah, ada 2 minggu ya teman-teman untuk memilih ya. Selanjutnya pengumuman SNBP-nya 26 Maret 2024. Nah, teman-teman lihat di sini nanti pengumumannya per jam 15.00 kayak gitu ya. Oke, yang ketiga apa? Nah, yang ketiga adalah jadwal SNBT. Nah, teman-teman harus sudah tahu ya perbedaannya. Kalau tadi SNBP itu ya jalur undangan, kalau SNBT yang tesnya. Nah, teman-teman, untuk pendaftaran UTBK SNBT-nya itu adalah di 21 Maret sampai 5 April ya kan. Nah, teman-teman bisa dilihat juga nanti ada 2 pelaksanaan, gelombang 1 dan gelombang 2. 30 April, kemudian ada kosong tanggal 31 dan tanggal 1 ya. Ini buat libur karena ada hari raya Paskah ya teman-teman ya. Jadi enak banget di sini ada libur 2 hari. Kemudian gelombang 2-nya 14 sampai 20 Mei 2024. Nah, teman-teman nanti bisa pilih gelombang 1 atau gelombang 2 ya, nggak bisa dua-duanya. Kemudian nanti pengumumannya di 13 Juni ya kan. Kemudian ada masa unduh sertifikatnya 17 sampai 31 Juli. Ini sertifikat ini bisa digunakan buat
ke jalur ujian mandiri ya kalau teman-teman masih belum ada rezeki di SNBT. Oke. Nah, nanti di pendaftaran ini teman-teman nanti mengisi jurusannya mau di mana, PTN-nya mau di mana gitu ya. Oke, yang keempat apa? Yang keempat itu adalah tentang materi SNBT. Overall sih sama kayak tahun kemarin ya teman-teman ya. Jadi ada TPS, penalaran matematika, kemudian literasi bahasa Indonesia dan Inggris gitu ya. TPS-nya teman-teman sudah tahu semua ya. Ada PU, ada PK, kemudian ada PBM ya kan, dan ada PPU ya, sama kayak kemarin sebetulnya. Jadi udah aman. Nah, yang berbeda itu tuh ini teman-teman, jenis soalnya. Jadi nanti jenis soal di SNBT itu ada yang pilihan ganda, bahkan ada yang menjodohkan. Nah, salah satunya ada yang esai ini teman-teman. Jadi isian singkat doang sih sebetulnya. Jadi nggak perlu teman-teman harus masukin rumusnya apa gitu. Jadi hanya nilainya aja sih. Nah, ini keren banget sih teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus terbiasa. Nah, kebetulan saya sudah bahas di VT ya, di TikTok teman-teman. Nih, kalau teman-teman lihat ke TikTok saya, tulis aja Sugeng Sungkono. Ini alhamdulillah udah 172.000 ya yang followersnya. Kemudian ini video terbaru baru saya upload. Silahkan langsung ya teman-teman tonton. Itu ada pembahasannya gitu. Oke, aman ya. Jadi ada soal terbaru. Waduh, mantep nih. Oke, nah ini yang paling penting dan teman-teman harus pahami. Jadi aturan pilihan prodi SNBT 2024. Teman-teman harus simak ya. Jadi setiap peserta bebas memilih program studi mau di PTN ya, boleh di PTN vokasi, boleh di PTKIN. Nah itu jadi bebas ya teman-teman. Yang kedua, setiap peserta diperbolehkan memilih 4. Waduh, maksimal itu 4 teman-teman. Keren nih. Jadi teman-teman bisa memilih 4. Bisa nanti 2 pilihan itu dari yang sarjana dan 2 pilihan dari vokasi gitu kan, dan diploma 4 gitu. Nanti ada ketentuannya setelah ini. Kemudian urutan dalam pemilihan program studi itu menyatakan prioritas ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya ingin di PTN, ya udah itu masukin di pilihan 1 aja. Oke. Nah, ini aturannya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat, misalnya teman-teman walaupun disuruh milih 4 ya, teman-teman bisa, aku mah pengen 1 aja deh, gak apa-apa. Jadi kalau dia 1 bebas memilih di program apapun ya, mau di diploma 3, diploma 4 gitu kan, atau sarjana bebas ya. Nah, kalau teman-teman milihnya 2 pilihan nih, jadi di sini juga bebas memilih di program apapun gitu ya. Mau misalnya 2 itu diploma 3 semua, atau 2 itu diploma 4 semua, atau 2 itu sarjana semua, atau 1 diploma 3, 1 sarjana, 1 diploma 1 ini diploma 4 ya, 1 sarjana. Bebas pokoknya ya. Nah, untuk yang 3 pilihan, nah ini teman-teman bisa 2 itu di yang sarjana ya, 1 vokasi, atau 1-nya sarjana, 2-nya vokasi. Dan itu bebas, vokasinya mau yang D3 atau D4 ya. Jadi ini udah jelas sih. Kemudian yang 4 juga teman-teman bisa 2 itu sarjana, 2 vokasi. Di sini juga bisa teman-teman minimal ada 1 program diploma 3. Jadi kalau pilih 4 minimal ada 1 program diploma 3. Mungkin ini untuk teman-teman masih bisa lolos gitu di diploma 3-nya kayak gitu. Nah, mungkin nanti akan saya jelaskan lebih rinci tips dan triknya biar teman-teman itu bisa lolos ya, memaksimalkan peluang SNBP. Kalau teman-teman ingin tahu, silahkan tulis di komentar dulu ya. Oke, paling segitu dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.